Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaknya senantiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita hadir di majlis ilmu, itu nikmat. Kita bisa hadir sholat jamaah, itu nikmat. Kita bisa berzikir setelah sholat, itu juga nikmat. Kita bisa memahami ayat-ayat Allah, itu nikmat. Kita bisa mengamalkan syariat Allah, itu nikmat di atas nikmat. Kita bisa ikhlas di dalam menjalankan syariat Rasulullah SAW, itu nikmat di atas nikmat di atas nikmat. Maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan selalu memohon kepadanya bantuan, pertolongan, hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla, agar kita mampu dan bisa menjalani syariat agama Allah ini ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih membaca ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menakut-nakuti jiwa kita, untuk menimbulkan rasa khasyah dalam diri kita. Karena kalau diri ini dibiarkan bebas, tidak mau terkekang dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan seenaknya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian jiwa ini bersandar dengan sifat Allah yang Maha Pemaaf, husnuzon kepada Allah dalam keadaan dia tidak taubat. Ikhwati fillah, sudah sekian ayat kita dengarkan
Sudah sekian hadis yang kita baca, namun terkadang belum menimbulkan rasa khasyah. Masih keras, masih menentang, masih melawan syariat Allah Azza wa Jalla. Terus kita baca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan akan lunak hati ini, menjadi hati yang lunak, yang tersentuh ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, langsung diterima, diyakini, dan diamalkan. Apa yang dilarang, ditinggalkan. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Rajab, atau saya ulangi, ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah setelah kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis. Dia menyatakan, wal ahaditsu fi hadzal babi ad'afun ad'af ma dzakarna fala yanbaghi liman nasaha nafsahu ay yata'ama anha. Hadis-hadis tentang bab ini berlipat-lipat dari apa yang kami telah sebutkan. Artinya sangat banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia terus berbuat dosa, tidak berhenti dari perbuatan maksiatnya, namun dia bersandar bahwa Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf, Allah pasti memaafkannya dan yang lainnya. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu, maka sudah seharusnya atau maka tidak pantas bagi orang-orang yang menasihati dirinya ayyata'ama anha, untuk buta, untuk pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Warsila nafsahu fil ma'asi, tidak pantas bagi dirinya terus-menerus mengutus dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, membiarkan mengobar hawa nafsunya. Tidak pantas setelah dia mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis tentang betapa mengerikannya azab bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa yata'allaqu bihablir raja wa husnil dhann, tidak pantas kemudian dia menggantungkan dengan tali roja dan tali husnuzon. Qala Abul Wafa bin Uqail, berkata Abul Wafa bin Uqail, ihzar wala ihzar wala taghal ihzar wala taghtar, hati-hati kalian dan janganlah kalian tertipu. Fa innahu qata'al liyad fi salasati darahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk memotong tangan orang yang mencuri lebih dari 3 dirham. Orang yang mencuri lebih dari 3 dirham berhak untuk dipotong tangannya. Wajal dal had fi mithli ra'sil ibrah minal khamr, dan Allah mensyariatkan untuk menjilid, mencambuk sebagai hukuman had bagi orang yang minum khamr walaupun cuma seujung jarum. Saya kan cuma dikit, nggak sampai seteguk, cuma setetes, tetap dihukum had, dicambuk. Jangan remehkan dosa kecil, ya. Apalagi dosa besar.
Jangan kalian tertipu. Hendaklah kalian hati-hati. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk memotong tangan orang yang mencuri 3 dirham. Menjilid, mencambuk sebagai hukuman had bagi orang yang minum khamr. Walaupun cuma seujung jarum. Bagaimana kalau 1 botol? Wa qad dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Dan sungguh ada seorang wanita masuk neraka cuma gara-gara kucing. Gara-gara nyiksa kucing, dikurung, gak dikasih makan, kucingnya mati, masuk neraka dia. Jangan remehkan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Wasta'alati syamlata naran ala man ghallaha wa qad qutila syahida. Dan akan dipakaikan baju atau mantel dari api neraka yang menyala bagi orang yang menyembunyikan harta rampasan perang. Cuma ngambil, cuma ikat kepala, cuma lilin. Sebelum dibagikan dia ambil dan sembunyikan. Belum dibagi udah mencuri. Wa qad qutila syahida, padahal dia mati syahid. Mati syahid adalah mati yang sangat mulia. Pahalanya besar. Tetapi ternyata ketika dia mencuri ghanimah, harta rampasan perang, walaupun cuma ikatan kepala, cuma lilin, 1 lilin, dia curi. Dipakaikan padanya pakaian yang terbuat dari api neraka. Jangan remehkan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah, telah menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah, haddatsana A'mas, telah menyampaikan kepada kami Imam A'mash, an Sulaiman bin Maisarah, dari Sulaiman bin Maisarah, an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, yarfa'u, dan beliau menganggap di sini marfu. Qala, dia berkata, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Qalu, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yutaqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib, faqala laysa indi syai'. Qalu lahu qarrib walau dzubaba, faqarraba dzubaba. Wa qalu lil akhar qarrib, faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu 'unuqahu fadakhala jannah. Berkata Imam Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah, telah menyampaikan kepada kami A'mas dari Sulaiman bin Maisarah, dari Tariq bin Syihab, dan beliau merofakkannya. Dia berkata, dakhala rajulun al-jannah fi dzubab. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya karena seekor lalat. Ada seseorang laki-laki masuk surga, ada seseorang masuk surga hanya karena seekor lalat. Wa dakhalan nar, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka. Wa dakhalan naru rajulun fi dzubab, juga gara-gara lalat. Masuk surga karena lalat, masuk neraka juga karena lalat. Kadang-kadang masuk surga itu gampang-gampang susah. Kadang dengan perkara yang remeh bisa masuk surga. Terkadang dengan masalah yang remeh juga bisa masuk neraka. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kok bisa? Gara-gara seekor lalat seseorang masuk surga, gara-gara seekor lalat seseorang masuk neraka.
Qala, maka Rasulullah menyatakan, marra rajulani ala qaumin, ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum. Lahum sonamun, yang mana kaum ini memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, di mana masyarakatnya tidak memperbolehkan seorang pun lewat sampai mereka berkurban untuk berhalanya dengan sesuatu. Dua orang ini mau lewat dicegah. Kamu boleh lewat kalau kamu berkurban. Salah satu di antara mereka menyatakan, faqalu li ahadihima, mereka berkata kepada salah seorang di antara mereka, qarrib, berkurbanlah. Faqala, maka seorang laki-laki menyatakan, laisa indi syai', saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya kambing, enggak punya onta, enggak punya sapi untuk saya korbankan. Saya enggak punya apa-apa. Qalu, maka masyarakat itu menyatakan lahu kepadanya, qarrib walau zubaba, berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba zubaba, maka dia cari lalat. Dapat lalat. Nah, ini dia sembelih, menyembelih lalat pakai pisau nggak bisa ya. Dipotong pala lalat untuk berhala, patung-patung berhala yang mereka sembah. Fakhallau sabilahu, maka masyarakatnya mempersilakannya dia untuk lewat. Silakan Anda lewat. Maka kata Rasulullah, fadakhalan nar, maka orang ini yang berkurban untuk selain Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Walaupun cuma seekor lalat yang dia korbankan. Wa qalu lil akhar, wa qalu li akhar, maka masyarakat tadi bertanya kepada satu laki-laki yang lainnya, qarrib, berkurbanlah. Faqala, maka laki-laki itu menyatakan, kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku enggak pernah berkurban kepada seorang pun selain Allah azza wa jalla, enggak pernah. Dan tidak akan pernah berkurban untuk selain Allah. Marah masyarakatnya. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun memenggal kepala atau leher pemuda ini. Matilah pemuda tersebut. Maka kata Rasulullah, fadakhalal jannah, maka laki-laki ini dia akan masuk surga cuma gara-gara seekor lalat. Nah, disuruh kurban dengan seekor lalat enggak mau dia. Dibunuh dia. Gara-gara enggak mau berkorban dengan seekor lalat, dia mati, tapi dia masuk surga. Akhrajahu Ahmad fi Zuhud, dan juga Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dalam Syu'bil Iman, dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, dan juga dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu marfu'an alaihi, secara marfu'. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Kalimat ini, satu kalimat ini yang seorang hamba ucapkan dengannya ternyata bisa melemparkan seorang hamba ke dalam neraka, yang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Berapa jaraknya timur dan barat? Jauh kan? Neraka itu lebih dalam lagi daripada timur dan barat. Gara-gara cuma satu kalimat berkorban untuk selain Allah, dilemparkan ke dalam neraka yang lebih jauh dalamnya daripada timur dan barat. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul
Rasulullah memberikan nasihat pada mereka, tahu terdengarlah suara gelegar. Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu suara batu yang dijatuhkan dari atas neraka 70 tahun yang lalu, baru sampai hari ini. Nah, pesawat yang tinggi jatuh ke tanah cuma berapa detik, nggak sampai 1 menit. Bagaimana 70 tahun baru sampai menunjukkan dalamnya neraka. Berpikir kamu nanti mau manjat supaya bisa kabur dari neraka? Gak mungkin. Gak bisa lari. Aina tadhhabun? Kemana kamu mau lari? Gak bisa. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung pada Allah dari an-nar. Wa rubbama ittakal ba'dul mughtarrin ala ma yara min ni'amillah alaih fid dunya wa annahu la yughayyir bihi wa yadhunnu anna dhalika min mahabbatillah lahu wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal min dhalika wa hadha minal ghurur. Bisa jadi ada seseorang yang dia bersandar, sebagian manusia bersandar dan dia tertipu terhadap apa yang dia lihat. Dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya dari dunia. Dia bermaksiat, ya. Tahu-tahu dunianya maju. Wa annahu la yughayyar bihi. Namun dengan dunia yang dia miliki dia enggak berubah, terus maksiat. Berbuat dosa, nipu, ngicu, bohong, korupsi, usahanya sukses. Rumahnya mewah, beli mobil, beli ini, kebunnya banyak. Sebagian manusia mereka tertipu dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa yadhunnu anna dzalika min mahabbatillahilah, dan dia menyangka, dia yakin bahwa itu bentuk cintanya Allah kepada dirinya. Allah ini sayang pada saya. Berbuat dosa terus, maksiat terus. Tapi buktinya saya dikasih kekayaan. Haram-haram dikit tidak apa-apa. Kalau Allah marah, tidak mungkin dikasih rezeki ini banyak nih. Buktinya main judi, sukses, menang, jutaan, miliaran. Nah. Melakukan perkara yang haram, untung. Dia tertipu dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang Allah curahkan kepadanya, dan dia menyangka Allah sayang padanya, Allah cinta padanya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal min dzalik, dan dia yakin nanti di hari akhirat nanti Allah akan anugerahkan kepadanya yang lebih banyak daripada ini. Nanti di akhirat Allah akan masukkan aku ke dalam surga yang paling tinggi bersama Rasul. Dia kaya, apa-apa punya, tapi maksiat terus, dosa terus. Dia yakin nanti masuk surga yang paling tinggi. Di akhirat pasti Allah kasih yang lebih baik daripada sekarang. Wa hadza minal ghurur, ini termasuk tertipu. Orang ini termasuk orang yang tertipu. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Yahya bin Ghilan, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Ghilan, haddatsana Rishdin, telah menyampaikan kepada kami Rishdin bin Sa'ad, dari Sa'ad, an Harmalah, dari Harmalah bin Imran, Harmalah bin Imran At-Tujibi, Imran At-Tujibi, an Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Rasulullah bersabda, apabila
engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberi kepada seorang hamba dari dunia dalam keadaan dia bermaksiat, karena maksiatnya ma yuhibbu, sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai, fa innama huwa istidraj, maka sungguhnya itu adalah istidraj. Kata Rasulullah, kalau kamu lihat ada orang dia berbuat dosa, melakukan perkara yang haram, melakukan perbuatan dosa maksiat, nipu, mencuri, menyogok, merampas, garong, dan yang lainnya. Tapi dia mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Apa kehendak dia? Tercapai. Anggota ribuan. Nah, semuanya nyetor dengan dia. Mau beli pulau, terbeli. Nah, mobil banyak, wanitanya banyak. Kalau kamu lihat orang seperti itu, dia berbuat dosa, maksiat, tetapi Allah kasih kepadanya dunia, Allah kasih padanya sesuatu yang dia sukai, ketahuilah itu istidraj. Apa namanya? Istidraj. Summa tala qauluhu azza wa jalla, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan untuknya pintu segala sesuatu. Dinasehati, ditegur, nah, dengan Al-Quran dan Sunnah, agar dia meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang selama ini dia kerjakan. Dia lupakan, cuek, nggak mau tahu. Maka kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami akan bukakan padanya pintu segala sesuatu. Nipu berhasil, judi online menang, korupsi nggak ketahuan, merampok, tidak ketangkap, mencuri lolos terus, dan yang lainnya Allah bukakan pintu segala sesuatu untuknya. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang senang-senangnya dan gembira dengan apa yang dia peroleh, ketika sedang senang-senangnya berhasil, akhaznahum, kami siksa mereka, kata Allah, kami azab mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka pun terdiam dan tercengang dan kebingungan. Wah, sukses, berhasil, teriak, berpesta pora, senang-senang. Tahu-tahu digerebek, ketangkap, terbongkar, ditembak, sekarat, segala macamnya. Ketika mereka sedang gembira, bahagia dengan apa yang mereka dapati, tahu-tahu Allah datangkan hukumannya. Allah siksa dengan berbagai macam cara. Imma itu gempa bumi, atau erupsi gunung. Tahu-tahu mereka tenggelam, baru sedang pesta pora, nah, senang-senang, nah, tenggelam dengan lahar, atau gempa bumi, tahu-tahu tertimbun dalam tanah, atau dengan cara yang lain sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka mereka pun terdiam, kebingungan, kok bisa hilang, nggak punya apa-apa lagi. Bahkan tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Maka ikhwata billah wa akhwat fiddin, jangan tertipu dengan dunia. Belum tentu kalian kaya berarti Allah cinta kepada kalian. Belum tentu pula kalian miskin berarti Allah benci kepada kalian. Tidak, itu bukan ukuran.
Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salaf, "Idza ra'aitallaha yutabi'u ni'amahu 'alaik." Kalau kamu melihat Allah Ta'ala mencurahkan nikmatnya kepadamu, wa anta muqimu ala ma'asihi, dalam keadaan engkau bermaksiat kepadanya, tetap bermaksiat. Kamu maksiat, tapi kok rezeki lancar. Nah, fahdharhu, hati-hati kalian. Hati-hati. Fa inna ma istidraj yastadrijuka bihi. Maka sungguhnya itulah yang disebut dengan istidraj, dan kamu sedang diistidraj dengan nikmat tersebut. Hati-hati. Orang mukmin, orang muslim biasanya ketika maksiat dapat musibah. Maksiat, rezeki seret. Maksiat, ribut dengan istri. Maksiat, ketahuan, ketangkap segala macam lah. Nyesal, akhirnya tobat. Tetapi orang-orang yang dia berbuat maksiat dan tidak mau tobat, tahu-tahu tidak dihukum oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, hati-hati, ini istidraj. Ya. Apalagi kemudian dikasih apa yang dia inginkan, diberikan apa yang dia kehendaki, sukses, maju, berhasil, bahagia. Hati-hati, ini istidraj. Istidraj itu apa? Ya, diluluh kalau bahasa Jawanya. Nah, maksiat lagi. Oh, nah, apa kamu inginkan? Kasih lagi. Maksiat lagi, kasih lagi, kasih lagi. Mati, dia sempat tobat. Ya. Mungkin maksiat makin lancar, itu namanya istidraj. Bahasa Bengkulunya apa berarti? Ya. Hah? Ada yang berbuat dosa, kamu ngeyel nian, ya? Dilarang masih ngeyel juga. Kasih duit kau. Masih curi lagi. Naikkan pangkat kau. Malah makin jadi. Kasih ini, kasih itu. Masih juga, turunkan yang hati. Nah, itu namanya istidraj. Nah, kalau kamu maksiat terus menerus, nggak mau tobat juga dari perbuatan dosa dan maksiat, tetapi justru duniamu semakin berkembang, maju, sukses, hati-hati. Itu namanya istidraj. Lihatlah orang-orang kafir. Main bank, kerja sama dengan bank, ngambil sekian miliar, buat usaha ini dan itu, jadi rentenir, sukses dia, beli pulau dia, bukan beli tanah satu kapling ya, pulau dibelinya, ya, rel kereta api segala macam dia belinya semua. Nah, dia semakin ngasih sajian-sajian dengan berhala-berhalanya, nyembah-nyembah, semakin rajin beribadah kepada Allah Taala, itu namanya istidraj. Tapi ini orang kafir ya. Nah, tahu-tahu mati, nggak sempat tobat. Karena memang dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim sukufa min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaba wa surura 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kulla dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kalaulah bukan karena agar supaya orang-orang kafir itu tidak bersatu, niscaya pasti kata Allah, kami jadikan orang-orang yang kufur kepada Ar-Rahman, orang-orang yang kafir kepada Allah, niscaya kami akan jadikan untuk mereka rumah-rumah yang atapnya terbuat dari perak, dan tangga-tangga yang dia naiki terbuat dari perak. Rumahnya dari atapnya perak, tangganya dari perak. Wali buyutim abwaba, dan juga bagi rumah mereka pintu-pintunya juga dari perak. Wa sururan 'alaiha yattaki'un, dan juga ranjang-ranjangnya tempat tidurnya itu juga dari perak yang mereka bersandar di atasnya. Wa zukhrufa, dan juga dari
perhiasan-perhiasan yang lainnya dari emas dan yang lainnya. Kami jadikan rumahnya, atapnya dari emas, tangganya dari emas, pintunya dari emas, ya, ranjangnya dari emas yang dia bertelekan di atas emas, atau perhiasan-perhiasan yang lain. Kalau saja bukan, supaya orang-orang kafir itu tidak bersatu, niscaya kami berikan kepada mereka semua itu. Wa inna kulla dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Sesungguhnya seluruh itu, semuanya itu tidak lain hanya kenikmatan kehidupan dunia saja. Yang namanya kenikmatan dunia kan enggak lama. Anggaplah kamu semuanya emas, mobilnya emas, WC-nya emas, cangkir emas, sendok emas, perak emas semuanya. Dari berlian segala macam. Naam, gigimu saja pakai berlian. Sehingga senyum aja mahal ya. Luar biasa. Semuanya mewah. Untuk apa? Toh sebentar lagi mati. Iya kan? Berapa tahun kamu bisa menikmatinya? Anggaplah 20 tahun. Kamu bekerja dari umur 18 tahun sejak dewasa, balik bekerja, lah pawai, lah pintar, lah cerdas, cari duit. Kemudian 40 tahun udah sukses, semuanya emas semuanya. 40 tahun. Umur kamu sekitar 63 tahun kurang lebih. Paling 23 tahun, saya tuh mati. Akhirat bagaimana? Nah, azab menanti. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan tertipu. Kata Allah, itu ada kenikmatan dunia yang sementara. Itu mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan adapun akhirat, kenikmatan yang ada di sisi Allah, itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Di sisi Allah, kenikmatannya jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih bagus, lebih tinggi, dan lebih yang lainnya. Yang baik-baik. Itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang mengerjakan perintah Allah. Bagi orang-orang yang meninggalkan larangan karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu selama-lamanya kamu rasakan. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 miliar tahun. Tapi selama-lamanya. Apakah akan tertipu pula? Waqad radda subhanahu ala man yadhunnu hadha dhann. Dan sungguh Allah membantah bagi orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Yang dia tertipu dengan kilauan dunia. Allah menyatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia, apabila Allah mengujinya, apabila Rabb-nya mengujinya, Allah muliakan dia, Allah kasih kenikmatan, Allah curahkan kenikmatan kepadanya, maka seorang manusia itu menyatakan, Rabbku memuliakan aku. Allah memuliakan aku. Dia merasa pakaiannya nampak nian mewah, merasa orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah membatasi rizkinya cuma sedikit. Fayaqulu, dia pun berkata, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinaku, merendahkanku. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Dunia itu bukan ukuran kalau kamu kaya berarti kamu orang mulia, kalau kamu miskin berarti kamu orang rendah, hina. Bukan. Sekali-kali bukan. Dunia seseorang itu bukan ukuran. Maka jangan kalian berbangga dengan sesuatu yang bukan ukuran. Nah, kemuliaan seseorang. Dan memang tidak pantas untuk kita berbangga-bangga. Artinya, laisa kullaman laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu.
Tidak mesti orang yang aku beri nikmat kepadanya, aku luaskan rizki baginya, berarti aku memuliakannya. Enggak mesti. Belum tentu orang yang aku kasih rizki yang banyak padanya, yang aku luaskan rizki padanya, berarti aku mencintainya, berarti dia orang yang mulia. Belum tentu, kata Allah. Maknanya demikian. Tidak mesti orang yang aku beri nikmat kepadanya, yang aku luaskan rizki baginya, berarti aku memuliakannya. Wala kullu man ibtalaituhu wa dayaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu. Dan tidak mesti pula orang yang aku uji, aku sempitkan rizkinya, berarti aku merendahkannya. Enggak, belum tentu juga. Bal abtali hadza bin ni'mati, bahkan aku uji. Naam, dengan ini, naam, apakah dia bersyukur dengan terhadap nikmatku atau dia kufur. Kalau kamu dikasih nikmat, kasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya. Naam, Allah kasih nikmatnya dan luaskan rezeki padamu, itu adalah ujian Allah. Kamu mau bersyukur atau tidak sih sebenarnya? Itu ujian. Kamu jadi orang kaya itu ujian. Kamu jadi orang miskin juga ujian. Apakah dengan ujian kamu jadi miskin? Ketika kamu miskin disempitkan rezekinya, apakah kamu kemudian marah pada Allah, berkeluh kesah, berpangku tangan dengan manusia, meminta-minta, menyalahkan Allah dan lainnya, atau tidak? Atau kamu sabar, terus ikhtiar, terus berupaya semaksimal kalian dengan cara-cara yang halal, yang disyariatkan, atau kamu berkeluh kesah atau menyalahkan Allah. Semuanya ujian. Jadi orang kaya itu ujian. Naam, apakah peduli dengan orang-orang miskin? Naam. Jadi orang miskin itu juga ujian. Ujian bagi orang kaya. Kalau orang kaya juga ujian bagi orang miskin. Orang miskin mau dia ini kaya, habis panen, habis gajian, mau curi sajalah, rampoklah. Ini ujian semuanya. Semua ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wa ukrim hadza bil ibtila, dan terkadang dengan ibtila ini, dengan ujian ini, Allah ingin memuliakan kalian. Justru dengan miskin, Allah ingin memuliakan kamu. Sehingga kamu, gampang hisabnya pada yaumul qiyamah. Bisa jadi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika kamu tidak berkeluh kesah, tidak merendahkan martabat dirimu, tidak meminta-minta, dan tetap sabar, bisa jadi Allah ingin memuliakan kamu. Maka mulia atau hinanya seorang bukan diukur dari dunia. Belum tentu orang kaya berarti mulia, belum tentu juga orang miskin berarti dia rendah. Bisa jadi orang miskin itu mulia, orang kaya juga rendah. Tetapi itu bukan ukuran. Bisa jadi orang kaya mulia, orang miskin juga mulia. Bisa jadi orang kaya rendah, hina, orang miskin juga rendah dan hina. Yang jelas itu bukan ukuran. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa fi Jami' at-Tirmidzi, dan disebutkan dalam Jami' at-Tirmidzi anhu, dan dari beliau dan darinya sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan juga kepada orang yang dia tidak cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dia cintai. Kalau dunia, orang yang Allah cintai dikasih, yang tidak dicintai dikasih. Yang tidak dicintai aja dikasih, apalagi orang dicintai, pasti dikasih oleh Allah. Tetapi kalau keimanan, hanya Allah kasih kepada orang-orang yang dia cintai. Bersyukurlah dikasih keimanan oleh Allah Ta'ala. Sebagai tambahan, Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya ada tiga jenis pemuda yang dia ada di antara tiga pemuda ini yang mereka tertipu dengan dunia. Nah, beliau pernah membahas tentang muskilah syabab, permasalahan yang dihadapi oleh para syabab. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan syabab, para pemuda itu ada tiga jenis. Yang pertama, syabab mustaqim. Syabab yang mustaqim, yang lurus, yang istiqomah di atas jalan yang lurus. Yang kedua, syabab al-munharif,
yang menyeleweng. 6. Pemuda-pemuda yang menyimpang. Yang ketiga, sebab hair. Sebab pemuda-pemuda yang hair, yang bingung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang mustaqim adalah seorang pemuda yang dia sejak kecil dididik dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang sahihah, dengan amal-amalan yang baik. Dan dia tinggal di lingkungan yang baik pula. Dan dia faham dan mengerti bahwa semua ini adalah nikmat dari Allah, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah nian bisa tinggal bersama ahlus sunnah di pondok, diatur, tidur diatur, nggak boleh maling, nggak boleh mencuri, nggak boleh menzalimi tetangga, nggak boleh durhaka pada orang tua, diatur. Dia merasa ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah ini orang ini akan istiqomah. Di atas al-haq. Karena dia suka dengan hidup yang teratur, diikat dengan syariat, dia bersyukur. Pemuda yang kedua yaitu pemuda yang dia menyimpang, yaitu al-munharif. Akidahnya menyimpang, akhlaknya juga rendah, amalan perbuatannya juga rendah, suka nyakiti orang, mencuri, merampok, main musik, bermaksiat dan yang lainnya. Dan orang ini anti teratur, nggak mau diatur. Nggak mau sholat 5 waktu yang teratur. Dan dia mau bebas, nggak mau diatur dengan guru, nggak mau diatur orang tuanya. Maka orang seperti ini menjadi beban bagi masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Jenis pemuda yang ketiga yaitu pemuda yang hair, yang kebingungan. Inilah yang banyak kita dapati, atau bisa jadi kita pernah mengalami hal yang seperti ini. Yang dia sebenarnya dididik dengan akidah yang bagus, akidah yang lurus, akhlak yang baik. Hidup di masyarakat yang juga baik, lingkungan yang baik. Namun dia merasa guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu mengekang dirinya. Ketika dewasa, ketika dia melihat dunia dan indahnya dunia, silau dengan dunia. Ditawarkan dengan dunia, dia silau. Ditambah lagi dengan subhat-subhat yang dia dapatkan dari luar. Ketika dia sudah mulai dewasa, sudah mulai baligh, dia bandingkan ilmu yang pernah didapat, subhat yang dia dapatkan dari orang lain dengan ilmu yang dia pelajari. Dibanding-bandingkan, akhirnya dia bingung. Sebenarnya mana yang baik ini? Di sini lihat ikhwan-ikhwan, susah. Miskin. Ini nggak punya, itu nggak punya. Cuma berapa orang yang punya. Di luar sana, sholat masih sholat mereka, puasa bisa. Dengan dunia mereka bisa haji, bisa umroh, bisa segala macam. Dia silau dengan dunia, dia tertipu. Gara-gara apa? Dia meremehkan perbuatan dosa kecil. Harap-harap dikit apa-apa. Allah kan maha pengampun, Allah maha pengasih. Allah kan ya husnuzan aja lah. Gak mungkin lah Allah berbuat zalim dengan kita nanti. Pasti dimaafkan. 1, diremehkan. Kena meremehkan dosa kecil, akhirnya 2, 3, 4 dosa-dosa pun dia kerjakan. Akhirnya, setiap dosa itu menyebabkan hati ini ada titik hitamnya. 1 titik hitam, 2 titik hitam, ribuan titik hitam, lama-lamanya hitam semua hatinya, sehingga nasihat apapun ditolaknya. Akhirnya dia ingin cepat keluar, cepat bebas, nggak mau lagi bergabung bersama ahlus sunnah. Tidak mau lagi menuntut ilmu. Abi ini ngekang, ini ngekang. Kami ingin bebas sebebasnya. Enggak usah disuruhlah, kami sudah dewasa. Kami sudah tahu. Apa-apa salah, itu salah, ini salah, semua salah. Saya enggak mau. Ini orang yang bingung. Yang bingung, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini jenis pemuda yang bingung. Yang butuh dibimbing. Diingatkan, dikasih tahu. Kamu tuh di atas nikmat. Selama itu nikmat. Orang tua kamu mengatur kamu demikian, itu bukan karena ingin mengekang kamu. Karena memang dunia ini adalah sijnul muslim, sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Seenaknya, berbuat seenaknya mereka. Tapi orang mukmin terikat dia dengan syariat-syariat. Namun,
Karena kebahagiaan itu yang dia inginkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Akhirat yang lebih penting. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka berfikirlah, orang tua kamu tahu mereka sudah banyak makan asam garam. Naam, tipuan-tipuan dunia. Jangan kamu anggap orang yang sukses itu mereka semuanya sukses dengan cara yang lurus. Betapa banyak di antara mereka mendapatkan dunia kemewahan itu, mereka banyak mengorbankan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka langgar syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Orang tuamu tahu. Biarlah anak saya enggak kaya, enggak masalah. Yang penting dia selamat. Sekarang kamu merasa terkekang, ingin bebas, ingin merdeka, enggak mau diatur. Nah, hati-hati. Kamu akan terjerumus apa yang dikhawatirkan oleh orang tuamu. Orang tua kamu masukkan kamu di ma'had. Kena tahu. Nah, cita-cita mereka kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang baik. Yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dicintai oleh Allah. Yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Bukan untuk mengekang kamu. Kamu yang gak paham merasa terkekang. Di pondok ini gak boleh. HP gak boleh. Nonton gak boleh. Gambar gak boleh. Maksiat gak boleh. Pacaran gak boleh. Semua gak boleh. Kamu merasa terkekang. Nah, sebenarnya, itulah dunia kita di dunia ini memang dikekang dengan syariat biar kita selamat. Nah, maka bersabarlah, karena di dunia ini cuma sementara, nggak lama. Adapun akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka tetaplah senang dan bahagia dengan syariat Allah, terikat dengan syariat Allah. Nah, apa yang diperbolehkan silakan dikerjakan. Apa yang tidak boleh tahan. Nah, tahan. Agar kalian menjadi orang yang bahagia. Selama di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Berkata sebagian para salaf. Rubbal mustadraj bini'amillahi alaih. Wahuwa la ya'lam. Wa rubba maghrur bisatrillahi alaih wa huwa la ya'lam wa rubba maftun bi sana'in nas alaih wa huwa la ya'lam. Berkata sebagian para salaf, bisa jadi orang yang diistidraj oleh Allah Azza wa Jalla dengan bisa jadi ini jarang berarti. Dia diistidraj tapi dia tidak sadar bahwa dia mendapat nikmat. Udah maksiat, udah dosa, tapi dia merasa susah terus. Ya. Padahal nikmat banyak yang Allah kasih. Bisa melihat, itu nikmat. Bisa berjalan, itu nikmat. Bisa bernafas, itu nikmat. Nah, tapi dia nggak sadar bahwa dia telah mendapatkan nikmat. Keluh kesah, maksiat, makin susah dia. Makin sengsara, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Rugi dua-duanya, dunia sengsara, akhirat sengsara. Nah, kalaupun kalian, saya yakin nggak akan sengsarakan di dunia dan juga di akhirat kalau kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seandainya sengsara kalian cuma sebentar kok dunia ini. Yang penting kalian bahagia di akhirat. Itu lebih penting. Daripada kalian bahagia cuma sebentar di dunia tapi sengsara di akhirat. Tapi yang lebih baik adalah dunia di kalian ini bahagia dan di akhirat kalian juga bahagia. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi orang yang diistidraj dalam keadaan dia tidak sadar telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak tahu. Jadi tidak faham dan tidak mengerti bahwa dia telah mendapatkan nikmat. Dan juga bisa jadi orang yang tertipu. Dan bisa jadi orang yang terfitnah dengan pujian manusia dalam keadaan dia tidak sadar. Maka kita dalam cari keridhaan Allah dan jangan terfitnah dengan pujian manusia. Karena kadang-kadang orang yang muji kamu itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Dipuji, Masya Allah kamu ini dipuji-puji. Udah dunia dapat, akhirat dapat, ya. Sholatnya rajin, Masya Allah, punya mobil mewah, rumah mewah. Dia nggak tahu. Ternyata kamu korupsi, ternyata kamu ini dan itu. Kalau kamu
gila pujian, kamu akan celaka. Jangan tertipu. Jangan tertipu ikhwatillah. Terus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam tipu daya dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Afu minkum maka kepanjangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.